Hey, halo Friendsit. Untuk bisa menguasai suatu ilmu, belajar adalah kuncinya, apalagi di bidang IT. Tapi untuk beberapa kasus tertentu, kita nggak bisa cuma belajar, tapi wajib praktek langsung agar bisa paham. Dan dalam kasus machine learning kali ini, sepertinya kita harus mencoba dulu platform yang sudah ada. Tujuannya agar kita paham bagaimana cara kerja framework yang sudah ada ini. Pada video kali ini, kita akan mencoba dulu scikit-learn. Untuk linknya bisa kalian lihat di deskripsi. Sesuai dengan data yang telah kita klasifikasikan di video sebelumnya, kita telah memiliki 4 fitur dan labelnya. Untuk fiturnya, terdiri dari IP address, alamat URL yang di request, user agent, dan response code. Jika kita implementasikan data ini ke dalam codingan, kurang lebih seperti ini. Pada variabel fitur, terdapat nilai-nilai yang telah kita ambil dari logs. Sedangkan pada variabel label, setiap indeks mewakili status request dari setiap indeks array di fitur. Fitur akan diberi label OK jika request yang dilakukan oleh user adalah normal, dan not OK jika request yang dilakukan oleh user mencurigakan. Karena nilai yang dihitung oleh scikit ini dalam bentuk angka, jadi kita ubah setiap nilai dari array fitur menjadi angka. Untuk key IP pada array, kita hanya akan memberikan nilai 0 dan 1. 0 jika IP user yang melakukan request tidak terdaftar di dalam blacklist, dan 1 jika IP user yang melakukan request masuk di dalam daftar blacklist. Pada contoh kasus kali ini, karena kita hanya menganalisa logs lokal, jadi kita anggap saja semua nilai IP bernilai 0, yakni IP yang tidak masuk di dalam daftar blacklist. Lalu pada bagian alamat URL yang di request, kita juga hanya akan memberikan nilai 0 dan 1. Cila ayam nih. 0 jika URL yang di request tidak termasuk di dalam whitelist, dan 1 jika link yang di request adalah link-link yang diperbolehkan. Untuk pembahasan cara membuat whitelist URL ini sudah saya bahas di video sebelumnya dengan judul membuat web crawler from scratch. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Pada user agent, kita akan menentukan kode secara manual, misalnya angka 1 untuk Firefox, 2 untuk Chrome, 3 untuk Opera, dan 4 untuk user agent selain itu. Dan terakhir pada key response code, karena nilainya sudah dalam bentuk angka, jadi tidak perlu kita ubah. Setelah klasifikasi dan penyederhanaan data selesai, berikutnya kita akan mengincludekan scikit-learn untuk melakukan training terhadap data baru ini menggunakan metode tree decision. Untuk dokumentasinya bisa dilihat langsung di website scikit-learn. Linknya ada di deskripsi. Ini adalah deklarasi metode yang digunakan, dan ini adalah proses trainingnya. Berikutnya kita akan mencoba mendeteksi apakah request yang diminta oleh user itu oke atau not oke. Kita menggunakan predict dengan data whitelist IP, alamat URL-nya whitelist juga, browser yang digunakan Firefox, dan kode responnya 200. Berarti ini adalah contoh request yang normal. Sekarang kita akan mencoba mengeksekusi simbol tes ini. Kita berhasil mendapatkan output OK. Sekarang kita coba kebalikannya. Browser menggunakan URL misalnya. URL yang diminta tidak oke. Kode yang direspon 404. Kita coba eksekusi, not oke. Terakhir kita coba menggabungkan kondisi oke dan not oke. IP nya tetap whitelist, URL yang diminta di luar whitelist, browsernya menggunakan Firefox, dan kode yang diminta 200. Kita coba eksekusi. Jadi untuk
akurasi hasil tergantung dari banyaknya data yang nanti akan di training. Gimana guys, mudah kan? Kalau kalian masih penasaran atau buat kalian yang ingin sharing tentang machine learning, silahkan langsung join di grup Telegram. Linknya bisa kalian lihat di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.